Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amirza Rizky Ramawati dengan NIM 19321100038 dari program studi agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata niaga produk telur ayam di pasar Kecamatan Kertosono. Pada data di atas diperoleh bahwa analisis struktur pasar didapat pada market share bahwa kriteria tersebut pasar Kertosono merupakan kriteria persaingan murni, yaitu memiliki lebih dari 50 pesaing, tetapi tidak satu pun yang memiliki pangsa pasar yang berarti. Selanjutnya, pada data di atas, dalam kriteria CR4, pasar Kertosono bersifat persaingan sempurna atau kompetitif atau persaingan monopolistik, dikarenakan jumlah CR4 kurang dari 0,4. Sedangkan dari kriteria IH sendiri, pasar Kertosono mengarah pada pasar oligopoli atau oligopsoni. Pada kriteria rasa yang memiliki nilai R sebesar 0,275, pasar Kertosono cenderung mendekati nilai maksimum. Oleh karena itu, pasar Kertosono mengarah ke pasar oligopoli. Dalam kriteria koefisien indeks Gini, pasar Kertosono menunjukkan angka yang mendekati 0, yaitu sebesar 0,045. Maka distribusi market share di pasar Kertosono hampir merata dan mengarah pada pasar persaingan sempurna. Perilaku pasar merupakan suatu cara dari perusahaan untuk menyesuaikan situasi pasar, di mana perusahaan tersebut ikut serta sebagai pembeli dan juga sebagai penjual. Perilaku pasar merupakan cerminan dari struktur pasar yang menggambarkan tingkat efisiensi ekonominya. Analisis perilaku pasar terbagi menjadi beberapa komponen, diantaranya adalah lembaga pemasaran, jenis saluran pemasaran, fungsi pemasaran, dan kebijakan penentuan harga. Dalam penelitian ini saya mewawancarai Mas Eko Yudi Prasetyo sebagai salah satu produsen telur yang ada di daerah Kertosono. Beliau dapat memproduksi 120 telur setiap harinya. Beliau juga memasarkan produknya kepada tengkulak, grosir, serta pedagang pengepul telur ayam yang ada di daerah Kertosono. Dalam waktu 1 bulan, responden dapat memperoleh omset sebesar 7.500.000 dengan modal 20 juta. Maka selanjutnya yaitu jenis saluran pemasaran. Jenis saluran pemasaran yang dilakukan oleh Mas Yudi Eko Prasetyo yaitu yang pertama, produsen langsung berhubungan oleh konsumen. Yang kedua yaitu produsen diteruskan oleh pengecer lalu langsung ke konsumen. Selanjutnya produsen diteruskan oleh pedagang besar atau pengepul, diteruskan lagi oleh pengecer lalu langsung di konsumen. Oke, selanjutnya adalah fungsi pemasaran. Dalam fungsi pemasaran terbagi menjadi 3 komponen, yaitu analisis konsumen, distribusi, serta riset pemasaran. Yang pertama yaitu analisis konsumen. Responden melakukan selanjutnya adalah fungsi pemasaran. Dalam fungsi pemasaran ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu analisis konsumen, distribusi, serta riset pasar. Yang pertama adalah analisis konsumen. Responden melakukan pengamatan kebutuhan dan hasrat keinginan konsumen pada produk telur ayam di daerah Kertosono, sehingga responden dapat menentukan pemosisian pasar, pengembangan profit, serta menyusun strategi segmentasi pasar. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi merupakan faktor yang sangat penting dalam pengembangan usaha. Distribusi ini mencakup penggudangan, saluran-saluran distribusi, cakupan distribusi, serta tingkat lokasi persediaan. Selanjutnya yaitu riset pemasaran. Dalam jenis ini, responden mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis persoalan yang terkait dengan pemasaran produk telur ayam. Aktivitas ini sangat mendukung dari semua fungsi pemasaran.
Selanjutnya adalah analisis penampilan pasar. Analisis penampilan pasar ini terdiri atas margin pemasaran, farmer share, market performance. Selanjutnya adalah analisis penampilan pasar. Analisis penampilan pasar ini terdiri atas margin pemasaran, farmer share, dan market performance. Yang pertama adalah market share. Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada saluran pemasaran satu tidak ada margin pemasaran, dikarenakan produsen berhubungan langsung terhadap konsumen. Sedangkan pada saluran pemasaran kedua memiliki total margin sebesar 1.300 yang terdiri atas produsen dan pengecer. Dan selanjutnya saluran pemasaran 3 memiliki total margin sebesar 1.000 yang terdiri atas produsen, pengepul, dan pengecer. Yang kedua adalah farmer share. Dari data di atas dapat diketahui bahwa proses pemasaran yang dilakukan oleh saluran pertama, farmer share-nya tidak ada, dikarenakan produsen langsung berhubungan dengan konsumen. Sedangkan saluran pemasaran 2, harga yang diterima produsen sebesar 94,9%. Dan pada saluran pemasaran 3, harga yang diterima oleh produsen sebesar 92%. Yang ketiga adalah market performance. Agar penjualan produk semakin maju, responden melakukan promosi di berbagai sosial media seperti story WhatsApp, Instagram, dan Facebook, serta menyewa jasa periklanan di radio. Selain itu, responden juga bergabung pada e-commerce Tani Hub untuk memperluas jaringan penjualannya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.